Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda saat ini bisa menyaksikan tayangan kami BKI Projects. Senang bisa kembali menjumpai Anda semua bersama saya Pendeta Dr. David Sumampo dalam tayangan Papi David menyapa Anda semua pada episode yang ke-30 dengan tema Surga bukan surga duniawi. Adapun nas pembimbing Alkitab kita terdapat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 23 sampai 34 dan dalam Injil Markus 22 ayat 18 sampai 27 dan dalam Lukas pasal 20 ayat 27 sampai ayat yang ke-40. Tiga Injil itu mengisahkan cerita yang sama. Nah, pada suatu kesempatan Yesus ditemui oleh komunitas orang-orang Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Bagi mereka tidak lagi kehidupan pasca kematian. Pada suatu kesempatan Bapak Saudara, Tuhan Yesus ditemui oleh komunitas orang-orang Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Bagi mereka tidak ada lagi kehidupan pasca kematian. Artinya jika seseorang sudah mati maka habis perkara. Artinya juga mereka tidak mempercayai bahwa manusia akan berpindah alam dari dunia ini ke surga atau ke neraka. Orang-orang Saduki ini mengajukan sebuah pertanyaan guna menjebak Yesus. Pertanyaan yang berhubungan dengan aturan hukum Musa, bahwa seorang pria yang kawin dengan seorang wanita, lalu pria itu wafat tanpa mempunyai anak dari istrinya tersebut, maka adik dari pria itu wajib mengawini istri kakaknya agar menghasilkan keturunan bagi kakaknya. Namun adik yang kedua wafat juga tanpa mempunyai anak dari kakak iparnya, sehingga adik yang ketiga yang kawin dengan kakak iparnya. Begitu seterusnya sampai adik yang keenam, artinya sudah 7 bersaudara. Laki-laki ini mengawini kakak iparnya atau wanita tersebut dan semuanya mati, ya. Dan kemudian disusul oleh wanita itu juga wafat. Nah, pertanyaannya adalah timbul permasalahan, yaitu ketika di surga nanti, siapakah yang akan menjadi suami sah dari wanita ini? Ya, karena dia sudah bersuami 7 kakak beradik, dari yang pertama sampai yang ke-7. Apakah suaminya yang sah itu yang pertama, atau adiknya laki-laki itu yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat, atau yang kelima, atau bahkan yang ke-7? Ya kan? Nah, itu yang disampaikan oleh orang-orang Saduki, mempertanyakan siapa yang menjadi suami sah dari wanita tersebut. Nah, sebab ketujuhnya telah memiliki wanita itu sebagai istrinya. Nah, Bapak Saudara, disinilah asas hidup kekal di surga yang tidak dipahami oleh orang Saduki pada waktu itu. Dan sebenarnya prinsip ini juga yang tidak dipahami oleh orang-orang pada masa kini. Nah, Bapak Saudara, sesungguhnya seperti apakah kehidupan kekal di surga itu? Ada beberapa pertanyaan penting agar kita bisa memahami dengan benar mengenai asas hidup kekal di surga. Berikut ini pertanyaan yang pertama: apakah benar ada surga? Yang kedua, apakah manusia mati bisa masuk ke surga? Yang ketiga, apakah kehidupan manusia di surga nanti seperti apa kehidupan mereka? Dan yang keempat, apakah syarat masuk surga? Nah, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan mengenai surga itu yang sesungguhnya seperti yang Tuhan firmankan. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apakah benar ada surga? Ya, memang benar ada surga, Bapak Saudara. Ada banyak sekali ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa surga itu nyata dan benar-benar ada. Bahkan di dalam Lukas 24 ayat ke-51 dikatakan di sana, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ia yang dimaksudkan oleh Injil ialah Tuhan Yesus yang naik ke surga setelah misinya selesai di bumi ini. Jadi memang surga itu ada, puji Tuhan. Tuhan Yesus menegaskan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat kedua, dikatakan di sana, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pernyataan Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh sangat jelas bahwa surga disediakan bagi umat manusia. Itu pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua, apakah manusia mati bisa masuk ke surga? Kembali jawabannya, ya. Manusia dijaminkan oleh Tuhan surga bagi mereka. 2 Timotius 4 ayat 18 dikatakan di sana, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, surga adalah tempat perhentian kita selama-lamanya, tempat kekal yang teraman, ternyaman, dan terindah yang abadi. Ibrani 9 ayat 24
Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jelas sekali Bapak Saudara bahwa Tuhan Yesus mempersiapkan surga bagi kita. Nah, itu pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan ketiga, seperti apakah kehidupan manusia di surga nanti? Nah, ini dia. Ini pertanyaan sangat menarik. Bagaimana keadaan manusia di surga kelak? Apakah sama seperti ketika ia hidup di dunia? Bapak Saudara, komunitas Saduki telah salah memahami keadaan di surga, yang sangka mereka sama seperti di bumi, ada kawin-mawin dan terikat pada hubungan suami dan istri. Dengan tegas dan lugas Tuhan Yesus sampaikan bahwa di surga sudah tidak ada lagi perkawinan dan tidak ada lagi ikatan suami istri seperti ketika masih di bumi. Haleluya. Sebab di surga manusia hidup seperti malaikat yang tidak ada kawin-mawin, karena tubuh duniawi kita manusia sudah digantikan dengan tubuh surgawi, sehingga tidak lagi hasrat seksual biologis seperti yang dimiliki tubuh jasmani duniawi. Hanya tubuh jasmani duniawi yang memiliki gairah seks, sedangkan tubuh surgawi yang abadi tidak memiliki keinginan seksual biologis lagi. Sebab di surga manusia menjadi anak-anak Bapa surgawi yang sama seperti Bapa surgawi yang tidak kawin dan dikawinkan. Makanya Tuhan Yesus meluruskan pandangan orang-orang Saduki yang menyangka bahwa di surga manusia masih kawin dan dikawinkan. Sebab surga tempat tahta Tuhan, bukanlah surga duniawi yang menawarkan kenikmatan seksual biologis. Amin. Haleluya. Nah, pertanyaan keempat, ya, pertanyaan terakhir. Apakah syaratnya masuk surga? Inilah kesimpulan klimaks dari tema kita saat ini, bahwa untuk dapat masuk ke surga di mana Tuhan bertakhta, syaratnya adalah mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Haleluya. Sebab Yesus Kristus adalah Sang Firman, pencipta alam semesta raya, yang telah berinkarnasi datang ke dunia sebagai manusia guna menunjukkan jalan kebenaran dan hidup yang kekal di surga abadi kepada umat manusia. Tuhan Yesus Sang Firman, pencipta alam semesta raya, rela datang sebagai manusia agar manusia bisa berjumpa dengan Tuhan penciptanya. Lewat perjumpaan tersebut, manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Sang Firman, penguasa surga, pasti diselamatkan dan beroleh kepastian masuk ke surganya, karena Tuhan Yesuslah pemilik surga. Dan hidup seperti Tuhan hidup di surga, tidak ada perkawinan dan tidak ada pemuasan hawa nafsu seks semata. Nah, Bapak Saudara, demikianlah pendalaman firman Tuhan kita kali ini. Mari saya ajak kita semua berdoa bersama-sama. Jika Anda belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat secara pribadi, inilah saatnya saya akan membimbing Anda untuk mengakui dengan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu saat ini, dan engkau menerima surga karena Dialah yang mempunyai surga, akan memberikan kepada engkau sebagai anugerah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa surga, kami sudah dengar firman-Mu bahwa sesungguhnya surga itu nyata. Tetapi surga bukanlah surga dunia. Surga bukan berisi pemenuhan hasrat seksual biologis semata. Surga bukan untuk kawin-mawin dan dikawinkan, tetapi surga adalah tempat yang abadi kekal. Dan seperti engkau ya Bapa surgawi, tidak kawin dan dikawinkan, maka kami pun hidup di surga seperti engkau. Sebab kami menjadi anak-anak-Mu, pewaris kerajaan surga, hidup seperti Bapa surgawi hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami percaya untuk kami bisa masuk ke surga hanya satu syarat, yaitu mengimani Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Firman pencipta alam semesta raya, dan Engkaulah Sang penguasa pemilik surga. Kami percaya kepadamu, maka kami menerima surga sebagai warisan bagi kami untuk kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Engkau, dan menjadi anak-anak-Mu ya Bapa, diam di dalam kerajaan-Mu yang kekal buat selama-lamanya, yaitu kerajaan surga. Dan di sana kelak tidak ada kawin-mawin, tidak ada pemuasan hawa nafsu seksual semata, tetapi kami hidup seperti Engkau Bapa surgawi hidup di dalam kemuliaan yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Selamat kami secara pribadi. Kami terima Yesus Kristus diam di hati kami dan berkuasa atas hidup kami, dan kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa surgawi, anak-anak pewaris kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakui iman kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Selamat kami secara pribadi, dan ampuni dosa kami, kesalahan kami, dan biar Roh Kudus diam di hidup kami selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat keselamatan yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah pendalaman firman Tuhan kali ini, ya. Jika Anda diberkati dengan video ini, Bapak Saudara, silakan berikan like dan bagikan kepada keluarga dan sahabat semuanya, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa lagi dalam tayangan Papi Jefit Menyapa episode berikutnya bersama kami, Pendeta Dr. Jefit Sumampo, dan tim multimedia yang sudah mendukung program ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah kita semuanya. Haleluya. Shalom.